Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rekan-rekan dan jamaah serta kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersua kembali dalam suasana sehat, aman, dan berkecukupan. Tiada kurang suatu apapun. Semua ini adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Salah satunya kita sisihkan sebagian waktu, tenaga, dan fokus kita untuk saling berbagi, duduk bersama, mencari ilmu dan pengetahuan. Semoga menjadi tambahan amal ibadah kita yang membawa kebaikan di dunia dan tentu kelak pada hari kiamat. Semoga pula salawat, salam dan keberkahan dilimpahkan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan tentu semua umat Islam yang masih bersabar untuk terus memeluk agama ini dengan baik sampai kelak jelang kiamat tiba. Baik, hari ini hari Mas Dedi. Bener. Pagi tanggal pinten? 25 bulan tahun. Oh iya, Masya Allah. Iya. Baik, jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita berada di akhir-akhir bulan Dzulhijjah. Masih banyak undangan walimah enggak ini? Kayaknya hari Ahad kemarin ya, ramai itu biasanya. Karena pada bulan besar itu biasanya di masyarakat banyak hajatan. Nah, nanti bulan depan itu biasanya sepi, order. Ya, mumpung itu sepi, gedung sepi, catering sepi, jenengan order, insya Allah dapat diskon itu. Siapa yang siap? Mana Mas? Iya, gitu. Iya. Jadi begitu ya. Mengingatkan jamaah bulan depan itu bulan apa Mas Dedi? Bulan Suro. Nggih, alias Muharram. Iya. Ada enggak amalan khusus pada bulan Suro? Ada. Apa? Puasa. Betul, jamaah. Jadi ritual atau ibadah khusus pada bulan Muharram apa? Puasa. Bukan tawaf. Ya. Bukan pula ngumbah pusaka. Bukan pula mandi kungkum. Ya, enggak ada itu. Ya, mandi kembang dan tidak ada. Jadi yang ada apa? Puasa. Salah satu yang ditegaskan adalah puasa Asyura tanggal 10, lebih baik lagi 9 dan 10, dan lebih sempurna 9, 10 dan 11. Bahkan lebih baik lagi kalau penjenengan puasa ya setiap hari pada bulan Muharram boleh-boleh saja, karena afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Mas Dedi, nah jawablah. Ada nggak pantangan pada bulan Muharram? Ada nggak? Ada betul Mas? Loh, kalau ada anjuran ritual ibadah yo, ada nggak pantangannya? Ada nggak Mas? Mas Dedi? Oh nggak tahu, yang lain. Ada nggak pantangan? Oh, masa nggak ada? Mau hidup ini ada perintah, ada larangan, mesti ono lah. Nah, terjebak ini. Saya ingin jawaban yang terjebak ini. Apa artinya? Ya ono lah pantangan, masa orang ono pantangan. Apa pantangannya? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Tuh dia. Jadi minha arba'atun hurum, 4 bulan mulia itu, dzalika dinul qayyim, itu agama yang lurus. Janganlah kalian berbuat zalim pada bulan-bulan tersebut. Secara khusus pantangannya adalah larangan berbuat zalim, dan zalim yang paling gede apa? Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Nah, ini yang poin yang harus kita garis bawahi, bahwa jangan mencoba berbuat syirik. Namun kenyataannya justru pada malam tanggal 1 Suro itulah biasanya ada orang yang berbuat syirik. Contohnya apa tadi Mas? Mandi kungkum di mana?
Lumbang. Yang ada itu loh biasanya apa Mas? Tempuran itu. Tahu paling bien. Itu jamaah. Terus larangan misalnya nggak boleh menikah, nggak boleh menikahkan, nggak boleh bikin rumah, nggak boleh pindah rumah, nggak boleh bepergian jauh, itu bukan larangan di dalam Islam. Itu sekedar khurafat, takhayul yang tidak perlu diperhatikan. Abaikan saja. Larangannya apa? Berbuat zalim. Baik, itu mengingatkan supaya nanti panjenengan juga sampaikan kepada teman, kepada kawan, share lah yang punya media sosial. Lur, eling ya, sedilit nengkas, sasi suro. Ada amalan dianjurkan puasa, ada larangan yang ditegaskan yaitu zalim. Selain itu tidak ada. Begitu, mari kita isi dengan beragam kebaikan. Kalau amalan yang bersifat umum ya monggo kita lejitkan, kita perbanyak amal-amal kebaikan. Baik, mengingatkan seperti itu. Berikutnya sekarang kita baca surat Mas? Al-Falaq. Al-Falaq Mas Dedi, surat nomor urut berapa? Loh, kok satu malah ditakon ganti. 113, mana nih 114 itu nomor loro dari belakang. Sepertinya belum sarapan bruto ini. Baik. Kita baca surah Al-Falaq. Surat Al-Falaq bersama surat An-Nas biasa disebut dengan Al-Mu'awwidzatain. Lalu bersama juga dengan surat Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidzat. Begitu ya. Surat-surat yang biasa digunakan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 3 serangkai. Kalau orang biasanya bilangnya apa? Trikul. Ya kan gitu. Kalau 3 kul terlalu panjang Mas. Trikul gitu. Kalau 3 biasanya apa Mas? Loro kayak jalur sarapan juga kayak. Kul gitu nih. 3 roda. 3 roda. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, memberi perintah kepada nabinya yang mulia Al-Khalil Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad, apa itu? A'udzu, aku berlindung bi kepada Rabbi, Tuhan yang menciptakan, yang menguasai, yang memiliki Al-Falaq. Al-Falaq bisa diartikan waktu subuh atau zat yang membelah biji sehingga bisa tumbuh. Al-Falaq pertama as-subh, waktu subuh, fajar. Ada yang namanya fajar? Ada. Yang namanya subuh? Pagi? Ada di sana, tapi di rumah. Pak Supagi. Ini sama ya, pagi, subuh, fajar itu sama. Ai a'udzu billahi faliqil isbah. Aku berlindung kepada Allah, zat yang membuka waktu subuh, dari malam gelap gelita menjadi terang waktu subuh. Wa qila aidan faliqu an-nawa. Kata al-falaq juga bisa berarti membelah tadi ya, biji ya. Biji utuh itu kok bisa kemudian tukul itu tumbuh ya. Itu siapa yang membuat bisa seperti itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pupuk, bukan tanah yang gembur, bukan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berlindung dari apa? Kan berlindungnya kepada Allah dari sesuatu itu apa? Dari syarri, keburukan, kejelekan, kejahatan, apa saja khalaq yang ia ciptakan. Berarti apa? Seluruh makhluk. Karena wujud ini ada 2. Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mencipta. Selain itu adalah al-makhluk, yang Allah ciptakan. Jadi apapun khalaqa yang ia ciptakan.
Katakan aku berlindung kepada Allah, zat yang membelah malam gelap gulita menjadi pagi subuh terang benderang, atau yang membelah biji utuh itu menjadi bisa tumbuh. Dari apa? Dari keburukan, kejahatan, kejelekan, gangguan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah ciptakan, baik makhluk yang di langit, di bumi, di antara keduanya, atau di dalam bumi, di laut, di mana saja, yang tampak, yang tidak, yang bernyawa atau tidak. Karena makhluk Allah bukan hanya yang bernyawa. Ada misalnya batu, ada tanah, ada gunung, dan seterusnya. Kita berlindung dari keburukannya. Ai min syarri kulli makhlukin fihi syarrun. Kita berlindung kepada Allah dari semua makhluk yang bisa memberikan keburukan, kejahatan, kejelekan. Wa hadza ammun. Ta'awudz, permohonan perlindungan ini bersifat umum. Fit ta'awudzi min kullil makhluqati allati qamat fiha asyurur. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh makhluk yang bisa menimbulkan keburukan, kejahatan, gangguan, kejelekan kepada kita. Apa saja yang bisa membuat kita terganggu, mendapatkan keburukan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini umum, termasuk kita berlindung kepada diri kita sendiri, berlindung kepada orang lain, berlindung kepada binatang buas, binatang berbisa, dari mungkin gempa, dari angin, dari banjir, dari macam-macam. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa dan min, dari syarri keburukan, kejahatan, kejelekan, ghasiqin. Ghasiq itu bisa diartikan malam yang idza, jika, waqab, telah gelap, petang dedet gelap gulita. Karena malam itu kalau dari awal ya masih remeng-remeng. Maghrib itu sudah masuk malam hari sebenarnya. Karena begitu tenggelam matahari, lep begitu, sudah nggak kelihatan. Itu awal malam, tapi masih remang-remang. Ya masih ada semburat cahaya, jingga dan seterusnya. Nanti kalau sudah lep gelap gulita, mulai isya. Isya itu ketika apa? Tidak ada cahaya matahari yang tampak lagi atau yang berpengaruh lagi. Sehingga betul-betul gelap, tertutup oleh gelap. Dan gelap itu termasuk makhluk. Ya, gelap itu makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung kepada Allah dari kegelapan malam idza waqab, jika telah menyelimuti, telah gulita betul-betul mendedet petangnya, petang dedet, belas, enggak bisa melihat kita, enggak bisa mendeteksi dan seterusnya. Kemudian ai al-lail, maksud ghasiq adalah malam. Wa ma yakunu fihi min hawam, bukan sekedar malamnya, tetapi semua keburukan yang muncul pada malam hari. Mengapa? Karena secara khusus keburukan pada malam hari itu tidak bisa dilihat. Secara umum kan? Tidak bisa dilihat. Sulit dideteksi. Kalau siang hari, tuh ada penjahat kelihatan. Kalau malam hari, raketok. Begitu maksudnya. Jadi malamnya dan juga semua keburukan yang ada pada malam hari. Misalnya bintang berbisa, wa ma tanba'isu fihi min syayatin, atau setan-setan yang bergentayangan, berkeliaran. Apa mas? Contohnya gendruwo, gelundung pringis, apalagi wedon. Tahu wedon? Wedon itu apa? Pocong itu. Bukan itu jamaah. Ya. Berlindung dari keburukan, kejahatan yang dibisikkan oleh syaitan. Wa ma yataharraku fihi min syurur, dan semua kejahatan yang ada pada malam hari. Termasuk sihir, jemaah. Sihir itu sangat efektif ketika pada malam hari. Sehingga salah satu strategi Nabi Musa alaihi salatu wasalam minta duel dengan para ahli sihir yang banyak jumlahnya itu kapan? Siang, pagi hari. Karena itu kurang efektif. Ya, ketok soalnya. Kan gitu. Tapi kalau malam hari laten, dia tersembunyi. Berikutnya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan min, dari syarri kejahatan, keburukan, kejelekan, an-naffatsat, wanita-wanita tukang sihir, fil 'uqad, yang meniupkan buhul-buhul mantra-mantranya, jampi-jampinya ke dalam ikatan-ikatan
yang ialah buat. Ay as-sawahirul lati yanfusna fil uqadi hatta yatamakkana as-sihru wa yaqa. Berlindung dari tukang sihir dan perbuatan sihirnya. Ya, biasanya dilakukan para wanita yang model sihir seperti ini, kemudian dengan meniupkan mantra-mantra atau jampi-jampinya pada ikatan-ikatan tali. Sehingga apa? Sehingga sihir itu bisa bereaksi atau beraksi dan bisa betul-betul ya mengenai sasarannya. Wala yaqa'u illa biidznillah, meskipun semua kejadian, peristiwa apapun itu atas dasar kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nanti an-nafasat juga bisa diartikan jiwa. Baik itu laki-laki maupun perempuan, baik tukang sihir maupun bukan yang memiliki perilaku, niat dan perbuatan jahat. Jiwa-jiwa yang jahat, yang buruk, kita berlindung kepada Allah. Wa ta'awudzu billahi minhunna dalilun ala anna sihra lahu haqiqatun wa lahu ta'sir. Secara khusus Syekh Abdul Razak menyatakan bahwa perintah supaya berlindung kepada Allah dari sihir dan tukang sihir menunjukkan bahwa sihir itu ada. Ya, bahwa sihir itu ada. Ya, kita harus percaya bahwa sihir itu ada. Bukan kemudian kita meyakini, kemudian melakukan, mempraktikkan, tidak. Bahwa sihir itu ada. Sebagaimana kita meyakini setan ada. Bukan berarti kemudian kita minta bantuan setan, menyembah setan, tidak. Sekedar mengakui, karena apa? Ya, Allah kasih tahu kok. Masa kita tolak? Allah menjelaskan, menginformasikan, masa kita ingkari? Nggak mungkin. Begitu ya. Pertama, bahwa sihir itu ada. Kedua, sihir memang ada pengaruhnya. Wah, kayak berarti santet jari ini. Iya, bisa jadi. Sakitnya kok aneh misalnya. Bisa jadi. Mungkin kemarin sehat walafiat, tahu-tahu blek, ambruk. Kan begitu. Bisa jadi, gitu ya. Minhu yan yaqtul, bahkan pengaruh sihir itu bisa sampai membunuh, mematikan korban. Wa minhu ma yumrid, bisa jadi membuat dia sakit berat, bisa. Wa minhu ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjih, dan yang umum ini bisa untuk apa? Memisahkan, menceraikan pasangan suami istri. Iya, itu yang terkenal. A'adhanallahu azza wa jalla wa hamana ajma'in. Semoga Allah melindungi kita dan menjaga kita semuanya dari sihir dan pengaruhnya. Amin. Itu yang jelas, sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan min dari kejahatan hasidin, orang yang hasad, yang dengki. Idza, jika hasada, dia melakukan kedengkiannya. Betul-betul dia melakukan perbuatan usaha sebab iri, hasad, dengkinya itu, lalu dia melakukan sesuatu. Ai min syarri kulli hasidin idza taharraka fihi al-hasad. Kita berlindung dari semua orang yang memiliki atau mempunyai rasa iri, dengki, hasad kepada diri kita. Wa yadkhulu fi dzalika al-ain, termasuk di dalamnya kita berlindung dari orang yang bisa melakukan perbuatan ain, menjadi sebab ain. Ain itu juga nyata. Karena kebencian, keirian, kedengkian, lalu dia berbuat jahat. Sehingga apa? Tadi misalnya, orang kemarin itu orangnya sehat, tahu-tahu sakit, misalnya gitu. Waliyatubillah. Li'annal aina la takunu illa an hasad. Karena ain itu terjadi, sebab utamanya karena apa? Hasad. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat ini luar biasa, maka disebut di dalam syariat sebagai Al-Mu'awwidzatain. Bersama dengan An-Nas, dua surat yang dipakai, disyariatkan untuk doa-doa, zikir-zikir perlindungan. Maka dianjurkan kita membaca nanti. Kapan surat Al-Falaq ini dibaca? Pagi dan sore. Berapa kali dosis? Ya, 3 kali pagi hari, 3 kali sore hari, paling tidak itu. Nanti juga ketika mau tidur, ya, itu dibaca, yaitu
3 kali juga sama bersama kulhu al-falaq an-nas dibaca. Kemudian ulangi lagi kulhu al-falaq an-nas. 2 kulhu al-falaq an-nas 3. Maka salah satu khasiat dari 3 kul tadi ya, atau trikul tadi, al-mu'awwidzat tadi, bahwa jika dibaca pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfika min kulli syai'. Kulhu al-falaq an-nas jika dibaca 3 kali pagi dan sore, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfika min kulli syai'. Mencukupi dirimu dari segala hal. Artinya apa? Bisa menjadi sebab Allah menjagamu, melindungimu dari beragam keburukan dari kau baca pagi itu sampai sore hari. Kalau baca sore hari, Allah lindungi kau, jaga engkau sampai pagi hari. Maka jangan lupa, diusahakan. Baca ini, bahasa kita ini sebagai vitamin, ya kan? Kalau makanan kita harus makan ini, makan itu, menjaga kesehatan tubuh, ini menjaga diri kita. Termasuk dari kejahatan tadi, kejahatan yang luar biasa, kejahatan yang laten tadi, malam hari, sihir, hasad, ya. Kemudian ada juga yang menyatakan, sebagaimana dalam syarah Imam Muslim oleh Imam Nawawi, yakfika min kulli syai', jika kita tidak punya cukup waktu pagi hari, sore hari untuk membaca zikir yang banyak tuh. Zikir pagi kan banyak, zikir sore juga banyak. Aduh, ini waktunya nggak cukup, ini saya harus ada urusan pekerjaan kantor atau kewajiban lain. Aduh, nggak cukup ini. Maka usahakan yang ini tidak dilupakan. Nah, ini mana yang saya baca? Baca istighfar, baca subhanallah bihamdi, baca ini, baca itu. Wah, tapi waktunya nggak cukup nih. Maka ambil yang ini, prioritaskan yang ini. Supaya apa? Cukup dari bacaan zikir yang lain. Begitu maksudnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, nanti juga ditambah misalnya ayat kursi, jangan lupa ya, ayat kursi. Kemudian sayyidul istighfar. Lalu bacaan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Baca 3 kali juga. Maka orang yang baca seperti ini, maka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala keburukan. Dari dia baca sampai sore, kalau sore dari sore sampai pagi. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepadanya. Termasuk juga tidak akan tertimpa musibah secara tiba-tiba. Ini bacaan seperti ini penting banget. Baik, jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi, pada ayat kedua sudah disebutkan min syarri ma khalaq. Nabi SAW diperintah supaya berlindung kepada Allah dari seluruh makhluk. Lalu setelah itu ayat berikutnya, 3 ayat berikutnya merinci secara khusus. Nah, yang pertama, mari kita lihat bahwa yang menjadi sebab keselamatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ketika pindah dari akhir tahun menuju awal tahun, kalau kita pengen selamat, rasah nganggo uborampe. Ritual tertentu, semua tadi sebagian yang saya sebutkan tadi dalam rangka apa? Golek selamat. Rata-rata, ben selamat le. Ben selamat usahamu, ben selamat rumah tanggamu, ben selamat karirmu, ben selamat yo uripmu. Ojo lali malam tanggal 1 Suro apa mas? Hah? Tidur bener, menjaga supaya tubuh sehat. Tidur satu, apalagi ya tahajud ya alhamdulillah. Nek mengkhususkan tidak boleh, tapi nek tidur wudu, itu hak tubuh kita. Sebelum tidur tuh, sorenya apa mas? Sore hari sebelum malam tanggal 1 madang, betul, madang jolali mangan, ya jolali ibadah, sholat maghrib, sholat isya, gue istirahat turu, malah bener, gue jam 12 tangio kungkum, ya rano itu, nyak golek selamat biar dugeng, ya ndak ada itu ya. Jadi kalau pengen selamat mintanya kepada Allah, bukan kepada penghuni tempuran kali, bukan pada penghuni
Laut Selatan, bukan kepada penghuni penunggu Gunung Merapi, bukan penunggu pohon beringin. Gua? Ya ora apa-apa nang gua cerme yang golek cerme. Iya, atau bukan kepada penunggu Gunung Kemukus, Gunung Kawi. Ana sing tau rono? Ayo, siapa yang tahu Gunung Kemukus? Ayo iki. Mas Dedi, tahu dong? Lewat. Iya, jadi nggak perlu jamaah. Kalau golek selamat, ini dia sudah. Islam itu sempurna, Islam itu semua ada solusinya. Buat aja puasa itu kok hidup saya sepertinya. Ya udah baca ini, minta selamat sama Allah. Gitu ya, tidak ada ritual khusus akhir tahun, tidak ada ritual khusus awal tahun, tidak ada ubur rampe, zikir macam-macam. Ya, yang ada tadi setiap hari, pagi, petang, kapanpun kita diperintah supaya berlindung kepada Allah. Ini secara umum dari keburukan, termasuk keburukan diri kita sendiri. Iya jemaah, ini kan makhluk. Kita makhluk bukan? Makhluk. Kita ciptaan Allah. Maka min syarri makhluk termasuk berlindung dari keburukan diri kita. Contohnya di dalam khutbatul hajah itu, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita pernah berbuat jahat, jangan sampai kejahatan kita ini membuat kejahatan atau berpengaruh buruk kepada kita. Artinya apa? Supaya Allah ampuni, supaya tidak berbekas dan seterusnya. Jadi kita nafsu, innan nafsala ammaratun bisu. Nafsu itu suka ngajak kepada keburukan. Kita berlindung kepada Allah. Begitu. Termasuk keburukan orang paling dekat dengan kita siapa, Mas? Istri jenengan. Jangan sampai nanti ada makar-makar atau hasad dari istri. Bisa jadi yang punya istri dua, wah istrinya ribut. Ya, seperti itu membuat jenengan tidak bahagia misalnya. Atau yang lain-lain. Termasuk anak, termasuk tetangga semuanya. Iya. Ini secara umum, termasuk ya semua makhluk. Kita berlindung kepada Allah dari semua makhluk. Min syarri makhluk, termasuk diri kita. Nah, secara khusus ini disebutkan min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Mengapa 3 poin ini disebutkan secara khusus? Padahal tadi sudah masuk ini. Min syarri makhluk selesai. Kalau kita berlindung, a'udzubillahi a'udzubillahi min syarri ma khalaq. Selesai. Aku berlindung kepada Allah dari semua makhluknya. Selesai. Tapi mengapa disebutkan? Karena secara khusus ini memang sulit dideteksi. Sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang laten. Contoh malam hari. Penjenengan kalau malam hari, lembok yang masih wawas, kedua matanya masih tokcer, jos. Tapi kalau nggak ada cahaya, kita nggak bisa melihat jemaah. Jenengan kalau dilimpai dari belakang, ambok jenengan bawa pistol, bawa pedang, bawa apa lagi? Kalau dilimpai dari belakang, tak bisa, karena nggak ketahuan. Mungkin yang limpai atau yang menyerang penjenengan itu anak kecil, orang lemah. Tapi karena kita nggak ngerti, ya nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kedua, tadi sihir itu laten banget dan tidak kelihatan. Tahu-tahu, loh, nang wetenge ana paku, kapan ling lebok ke? Tak tahu jemaah. Karena memang laten sekali. Sulit. Yang ketiga, hasad. Orang hasad itu biasanya justru orang dekat. Jarang orang jauh itu hasad. Karena ngapain orang jauh hasad? Nggak ada hubungannya. Tapi kalau orang dekat itu merasa tersaingi. Kan gitu. Akhirnya hasad. Nggak kelihatan. Karena sesuatu yang berbahaya ini dekat tetapi tidak tampak dan sulit dideteksi, satu-satunya jalan hanya berlindung kepada Allah, Zat yang maha mengetahui, Al-Alim, Al-Khabir, Zat yang maha mengawasi, Zat yang maha kuasa, Zat yang maha mampu melakukan apa saja, Qadirun. Begitu. Sehingga ini luar biasa disebutkan secara khusus. Secara umum cukup, tapi secara khusus demikian. Apalagi pada zaman sekarang jamaah luar biasa. Jadi ini jangan dikira nggak ada ya. Sihir itu tetap ada. Apalagi orang hasad. Apalagi kalau sudah urusan dunia, urusan bisnis, urusan perjodohan, urusan karir, apalagi urusan jabatan, urusan kekuasaan. Sepertinya ini nggak akan lepas dari yang namanya hasad. Orang-orang yang iri, dengki, nggak suka itu sepertinya selalu ada. Dan begitulah kehidupan manusia.
Supaya kita apa? Supaya kita ini dinamis hidup. Jadi orang itu selalu berjuang, selalu waspada, selalu berusaha. Kalau semuanya santai-santai saja aman yus, gur meneng ae di statis, orang menarik. Tapi ketika ada hal-hal yang seperti ada tantangan, ada challenge, kita waspada begini begitu sehingga kehidupan kita betul-betul hidup, bergerak, beraktivitas dan asik jadinya. Begitu pula kita selalu berdoa, memohon kepada Allah, tidak sombong akhirnya. Karena dia merasa lemah. Sehebat apapun penjenengan, menghadapi 3 poin ini nggak bisa. Nggak bisa. Belum bu, jenengan jenderal bintang berapa mas? Paling tinggi. Paling tinggi loh. Yo, ora paling banyak loh jenengan berarti ngantuk iki. Paling tinggi bintang? Bintang di langit, betul ya. Ya Allah. Nek berapa banyak ya bintang 6. Ya atau bintang 5. Indonesia berapa? Bintang 5. Ya. Kalau jenderal itu kan bintang 4. Super jenderal 5. Ya, jenengan top. Mas Nur ora gur 5 jamaah. 7. Bintang 7 itu. Masyaallah. Poyer. Iya. Jadi nggak bisa. Sehebat apapun untuk menghadapi 3 ini tidak akan pernah bisa kecuali atas bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kita ini lemah, jangan sombong. Apalagi cuman wah, aku punya jabatan tinggi loh. Wis bertahun-tahun tidak ada yang berani ndongkel kekuasaan saya. Apa mas? RT loh. Bertahun-tahun. Saya punya teman sudah 20 tahun lebih, 20 sekian tahun jadi takmir masjid. Nanti Muhammad orang langsung ganti. Masih muda, dari saya lebih muda dia. Betul. Kemarin lagi ngobrol by telepon gitu ya. Jadi jangan merasa hebat. Jenengan yang kuat, jenengan yang sugih, jenengan yang punya kekuasaan, yang pinter, yang apapun menghadapi 3 ini tak berkutik kecuali mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah merasa hebat dan selalu berlindung kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Termasuk ketika ada persoalan pun, ketika kita dalam kondisi paling bawah terpuruk, jangan kemudian lari ke lain hati, tapi hanya kepada Allah. Itulah tauhid, itulah akidah, itulah keselamatan. Nah, banyak orang di akhir tahun atau awal tahun, khususnya malam tanggal 1 Syawal itu niki selamatan supaya selamat. Sing wis mati ya dislameti ben selamat, sing isih urip dislameti ben selamat. Tapi kadang mohon maaf jamaah campur aduk, kadang takhayul, khurafat, bid'ah, bahkan syirik. Sementara 4 poin ini bukan sumber keselamatan, tapi sumber kebinasaan, kesesatan dan kehancuran. Karena sumber keselamatan itu apa? Iman dan akidah, iman dan tauhid. Alladzina amanu, 1, orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, 2, tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman dimaksud sebagaimana tafsir Nabi SAW adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun adim. Apa artinya? Beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan syirik. Ini sebabnya. Hasilnya apa? Outputnya, buahnya. Ulaika lahumul amnu. Mereka itulah yang mendapat keamanan. Aman itu selamat. Yo sehat, yo afiat, yo tidak miskin, tidak bodoh, tidak syirik, tidak terkena musibah. Aman, selamat, sehat. Wahum muhtadun, dan kedua mendapat petunjuk di dunia, mendapat petunjuk, selalu istiqomah di dalam siratal mustaqim, di akhirat dapat petunjuk, diarahkan monggo mlebet swarga. Sementara kalau sebagian orang ini malam tanggal 1 Syawal nyari keselamatan di tempat-tempat yang dianggap wingi tadi ya, kemudian dianggap memiliki aura, memiliki apa, daya kekuatan magis, apalagi mas, supranatural. Terus sing cetha mas, yang memiliki daya tarik luar biasa di mana? Mas Dedi,
Satu tempat yang memiliki daya tarik luar biasa, membuat banyak orang datang. Di mana, Mas? Pantai. Nah iya mbok parang tritis wong ndi? Pantai lho, Mas. Nonton apa? Kok nonton banyu? Nonton wong sing nonton banyu. Nggih napa nggih? Umpama kayak sepi ora ana pengunjung, jenengan ora ana dhewe. Asline iki ora nonton banyu, banyu bendina nonton iso. Nonton sing ra nganggo klambi. Daya tarik. Iya. Lo Mas Dedi lagi ngeh itu. Lah iya loh. Itu. Jadi mencari selamat ya kepada Allah. Maka Allah disebut As-Samad. As-Samad itu apa? Zat yang dituju oleh seluruh makhluk. Zat yang dijadikan tempat bergantung seluruh makhluk. Karena As-Samad itu zat yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Pengen sugih, datang kepada Allah. Pengen selamat, datang kepada Allah. Pengen punya jabatan, datang kepada Allah. Pengen sehat, kepada Allah. Pengen sembuh, kepada Allah. Pengen jodoh, pengen anak, pengen karir, pengen apa? Selamat dunia akhirat, datang kepada Allah. Harusnya begitu, itulah selamatan yang betul. Begitu jamaah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, pas berkait dengan surat Al-Falaq, kemudian juga berkait dengan akhir tahun dan awal tahun. Maka jadilah ini sebagai perenungan, refleksi, evaluasi dan perbaikan diri. Sudahkah kita beriman? Sudahkah kita bertauhid untuk senantiasa menjalani tugas hidup sebagai hamba Allah untuk melaksanakan ibadah. Tentu ibadah harus ikhlas dan harus betul. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal-amal ibadah kita, dan semoga Allah memberi kita taufik dan kemudahan untuk meneruskan ibadah tugas kita pada waktu-waktu berikutnya, hari baru, pekan baru, bulan baru, tahun baru, dan seterusnya. Semoga Allah beri kita taufik dan istiqamah di atas agama, di atas ittiba dan sunnah Nabi, sampai kelak saat kita dipanggil menghadap Allah meraih husnul khotimah. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.